jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang stay or leave. Jadi bertahan atau pergi untuk hal-hal macam-macam, bisa love life, pasangan, bisa circle pertemanan, bisa kerjaan, bisa lingkungan apapun pokoknya yang membutuhkan keputusan yang sekarang kalian tuh bingung harus bertahan atau pergi gitu. Jadi stay or leave untuk kebingungan apapun yang saat ini sedang kalian rasakan, oke? Tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Seperti biasa, silahkan memilih menurut intuisi kalian, menurut kata hati kalian, mana di antara ketiga pel ini yang menarik hati kalian, yang merupakan pilihan kalian, jawaban dari kebingungan kalian tentang stay or leave. Ada tebaran 1, 2, dan 3. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya, tapi saya sarankan untuk tidak terlalu lama memilih supaya tidak bias atau tidak campur antara kata hati kalian atau pilihan pertama kalian dengan logika kalian, dengan pikiran kalian gitu, oke? Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi apakah kalian harus pergi atau bertahan dari hal apapun, percintaan, pertemanan, lingkungan tempat tinggal, atau pekerjaan kalian? Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Confidence is your key to success. Jadi kepercayaan diri adalah kunci suksesmu. Kemudian ada Three of Pentacle dan Queen of Pentacle. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, sebelum kalian menemukan jawaban, apakah kamu harus stay, apakah kamu harus bertahan, atau harus kamu pergi, kalian disarankan untuk terlebih dulu merenung. Jadi kan ini ada dua opsi, untuk bertahan atau untuk pergi. Nah, dua opsi ini kalian list dulu, kalian daftar dulu nilai plusnya dari masing-masing opsi ini dan nilai minusnya dari masing-masing opsi ini. Jadi kalau bertahan itu kelebihannya apa aja atau nilai plusnya apa aja. Kemudian nilai minusnya apa aja. Begitu juga dengan leave atau pergi. Ketika kalian memutuskan untuk pergi dari suatu hal, kalian lihat lagi apa sih nilai minus, apa sih nilai plusnya kalau aku pergi, keuntungannya tuh apa kalau aku pergi, terus kekurangannya apa atau enggak enaknya apa kalau kalian pergi. Nah, dari masing-masing opsi tersebut kan pasti punya nilai plus dan minusnya masing-masing. Nah, kalian pilihlah opsi dengan nilai minus, dengan kekurangan, dengan kerugian yang paling sanggup kalian jalani. Gitu. Jadi kalian di tebaran 1 ini tidak mendapatkan jawaban yang 100% stay or leave, tapi kalian dilihat untuk kalian disarankan untuk ngelihat diri kalian sendiri, kamu tuh lebih happy waktu kamu bertahan atau waktu kamu pergi. Kamu lebih berkembang, kamu lebih bersinar, kamu lebih baik, kamu lebih nyaman, kamu lebih bisa mencapai mimpi-mimpimu itu ketika kamu bertahan di hal itu atau kamu harus pergi dari hal itu. Nah, ketika kamu lebih happy, lebih nyaman, lebih bisa berkembang, ketika kamu bertahan, walaupun mungkin itu nggak nyaman, ya sudah, berarti jawabannya memang kamu harus bertahan dulu. Meskipun lama, tapi itu nggak selamanya kalian harus bertahan di hal itu. Tapi setidaknya untuk saat ini kamu
berarti lebih baik untuk bertahan. Nah, sebaliknya, jika kamu ngerasa lebih happy, lebih nyaman, lebih bisa berkembang ketika kamu harus pergi dari pilihan itu, ya udah, berarti kamu harus pergi meskipun berat. Meskipun kamu harus keluar dari zona nyaman, meskipun ada takutnya, ada cemasnya, karena memulai sesuatu yang baru itu pasti berat. Tapi itulah satu-satunya cara buat kamu supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi intinya untuk teman-teman di tebaran satu, semesta itu netral saat ini sama kamu. Mau stay or leave. Dua-duanya punya nilai plus minusnya masing-masing buat kamu. Tapi mana sih yang kamu inginkan? Dan kekurangan, kerugian apa yang paling sanggup kamu jalani? Dari konsekuensi stay or leave. Dari konsekuensi apakah kamu harus pergi atau bertahan. Gitu. Jadi mana yang bikin kamu itu bisa mencapai potensi tertinggimu dari dua opsi tersebut, apakah bertahan atau pergi. Mana yang bikin kamu happy, mana yang bikin kamu ngerasa utuh, mana yang bikin kamu ngerasa bahagia, mana yang bikin kamu ngerasa jadi diri kamu sendiri. Pasti ada tantangannya, entah itu bertahan atau pergi, pasti ada nggak enaknya. Tapi nggak enak mana yang paling sanggup kamu jalani dari kedua opsi tersebut? Pasti ada yang paling nggak enak, pasti ada yang nggak enaknya, itu ya kamu sanggup ngejalanin daripada pilihan satunya. Jadi kamu tuh paling pede di pilihan yang mana dalam menjalani kehidupanmu, apakah kamu harus bertahan atau pergi dari hal apapun yang saat ini kamu bingungkan, apakah dari love life-nya kamu misalnya punya pasangan yang menurutmu toksik, atau dari circle pertemanan yang sebenarnya kamu temenan udah lama tapi kamu ngerasa udah nggak relevan lagi, udah nggak selaras lagi dengan mereka, ataupun juga dari tempat kerja, apakah kamu harus resign, apakah kamu harus tetap di situ. Nah, lihat lagi ke dalaman dirimu sendiri, mana sih pilihan yang paling membuatmu bahagia, yang paling membuatmu bisa berkembang. Bukan bahagia yang stagnan, tapi bahagia yang fulfilling batinmu gitu, yang memenuhi batinmu, yang bikin kamu utuh, yang bikin kamu bisa memenuhi panggilan jiwamu. Walaupun itu gak nyaman, walaupun itu menantang, walaupun itu harus membuatmu keluar dari zona nyamanmu gitu. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran satu, tidak ada jawaban pasti untukmu, karena jawabannya itu ada di dalam diri kamu. Pilihan mana yang membuatmu paling percaya diri untuk menjadi versi terbaik, versi yang lebih baik dari kamu yang kemarin. Apakah itu stay or leave gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman yang memilih tebaran satu. Next saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua, jadi apakah kamu harus stay or leave untuk apapun yang saat ini sedang kamu bingungkan? Don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalumu menahanmu, menghambatmu. Oh, ada Five of Wands, 5 tongkat, dan Page of Wands. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, daripada bertahan, kamu lebih disarankan untuk pergi, untuk beranjak, untuk moving on, untuk memulai kehidupan yang baru, keluar dari apa yang saat ini kamu jalani. Entah ini love life, jadi love relationship kalian, jadi percintaan kalian, asmara kalian, dari pasangan kalian, atau dari circle pertemanan kalian yang kalian rasa sudah gak selaras lagi, udah gak sefrekuensi lagi, udah mulai toksik hubungan pertemanannya, atau dari tempat kerja yang kamu bingung apakah harus resign atau bertahan, ataupun dari keluarga juga bisa, yang memang jika kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk kamu deketan, untuk kamu serumah misalnya, atau hal apapun yang menahanmu untuk mencapai potensi tertinggimu. Jadi jika kamu bertahan, itu justru
bikin kamu stagnan. Jika kamu bertahan, itu justru menyakiti diri kamu sendiri. Jika kamu bertahan, itu tidak merawat lukamu, tapi justru memperparah lukamu. Kamu justru lebih banyak konflik, entah konflik batin atau konflik internal, atau bahkan konflik dengan eksternal atau ribut sama orang-orang di sekitarmu. Jadi kamu disarankan untuk segera mengambil sikap, untuk tidak lagi takut beranjak, tidak lagi takut untuk pergi demi menjaga diri kamu sendiri dan juga demi menjaga hubungan kalian. Karena kalau kamu tidak segera pergi, itu justru akan memperparah keadaan. Itu justru akan bisa-bisa memutus hubungan kalian, benar-benar putus 100%. Jadi kamu disarankan untuk beranjak dulu, untuk menepi dulu, untuk berjarak dulu, atau bahkan untuk pergi selama-lamanya. Cukup berani untuk memutuskan relationship itu, karena jika kamu bertahan, kamu tahu akan semakin banyak konflik yang kamu alami, yang harus kamu hadapi, entah konflik di dalam diri, jadi kamu semakin tidak sehat, lukamu semakin parah, kamu tidak ada kesempatan untuk menyembuhkan diri, bahkan banyak luka baru yang kamu dapatkan gitu. Jadi segera persiapkan diri, entah secara material things atau non material, untuk segera beranjak, untuk segera pergi, untuk living dari segala sesuatu yang menyakitimu, yang menghambatmu mencapai potensi tertinggimu, yang bikin kamu stuck, yang bikin kamu nggak berkembang, yang bikin perkembanganmu itu mandek karena lebih banyak konfliknya daripada pelajarannya. Ya pasti ada pelajaran sih memang, tapi kalau itu sudah di luar batas kemampuanmu untuk menanggung, ya udah, itu berarti saatnya kamu pergi dari situ untuk hal apapun. Itu karena kamu harus tahu batasmu sendiri, kamu harus tahu kemampuanmu dalam menanggung sebuah beban, dalam menghadapi sebuah luka. Jangan karena kamu berharap semuanya bisa berubah secara ajaib, tapi kamu membiarkan dirimu terus mendapatkan luka, terus tersakiti. Itu sebenarnya bukan lagi mereka yang menyakitimu, tapi kamu yang menyakiti dirimu sendiri karena kamu membiarkan dirimu tersakiti tanpa melakukan apapun, tanpa melakukan perlawanan apapun. Padahal sebenarnya kamu punya kuasa penuh atas dirimu, kamu punya kuasa penuh atas respon dan tindakanmu. Itu jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, daripada stay, daripada bertahan, kamu lebih disarankan untuk pergi, untuk berjarak, untuk beranjak, untuk meninggalkan apapun yang saat ini terlihat lebih banyak buruknya daripada baiknya. Jadi suatu kondisi yang sudah tidak kondusif lagi bagimu untuk happy, untuk berkembang. Jangan untuk berkembang, kamu bisa tenang, bisa damai, bisa tenang aja nggak bisa selama kamu masih bertahan di suatu hal itu. Oleh karena itu kamu disarankan untuk segera ambil sikap, untuk segera ambil tindakan, pergi atau setidaknya berjarak, membuat batasan, menegaskan lagi batasanmu dari hal-hal yang toksik, dari hal-hal yang sudah tidak sehat, yang sudah tidak bermanfaat lagi untuk perkembanganmu. Makanya di sini dikatakan don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang toksik itu menghambat perkembanganmu. Karena pada akhirnya semua orang itu punya PR-nya masing-masing. Jangan kamu menanggung PR orang lain sedangkan orang lain itu tidak mau mengerjakan PR-nya sendiri. Jadi pada akhirnya kamu harus fokus pada hidupmu sendiri, pada perkembanganmu sendiri. Biarkan orang lain itu bertumbuh dengan caranya masing-masing. Gitu. Oke, jadi intinya untuk teman-teman di tebaran kedua, daripada bertahan, daripada stay, kamu justru disarankan untuk leave, untuk pergi. Karena memang yang kamu tinggali itu, yang kamu bersamai itu sudah tidak lagi kondusif, sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhanmu, sudah tidak lagi memberikan manfaat untuk perkembanganmu. Kamu stagnan, kamu bahkan terluka.
gimana kamu mau mencapai potensi tertinggimu. Padahal tujuan kita semuanya di sini adalah untuk berkembang mencapai potensi sejati kita, potensi tertinggi kita melalui drama-drama kehidupan. Tapi di saat drama itu sudah di luar batas kemampuanmu, ya kamu harus tahu kapan saatnya kamu harus pergi. Gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Jadi kamu lebih disarankan untuk leave, untuk pergi. Itu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Next, saya akan lanjut untuk teman-teman di tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi tentang semua kebingunganmu, apapun kebingunganmu, haruskah stay or leave? Haruskah pergi atau bertahan dari hal apapun? Pasangan, circle pertemanan, kerjaan, tempat tinggal, apapun itu yang kamu bingungkan saat ini untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Have faith in your dreams. Jadi percayalah pada mimpimu, berjuanglah untuk mimpimu. Ada The Hermit dan Ace of Pentacle. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga, jangan membuat keputusan ketika kamu masih emosi. Jangan membuat keputusan ketika pikiranmu belum jernih. Jangan membuat keputusan ketika hatimu, batinmu masih bergemuruh. Jadi ketika masih ada konflik batin, konflik internal di dalam dirimu, kamu masih overthinking, kamu masih tenggelam dalam emosimu, jangan terlebih dulu membuat keputusan. Daripada kamu memikirkan stay or leave, kamu justru disarankan untuk menenangkan dulu batinmu, menenangkan dulu pikiranmu. Jadi supaya pikiranmu itu jernih lagi, enggak keruh seperti sekarang. Ketika kamu sudah bisa berpikir secara jernih, kamu sudah bisa berpikir secara objektif, tidak lagi subjektif, apalagi oleh emosi sesaat. Nah, kamu akan bisa melihat bahwa tempatmu berada saat ini atau seseorang yang kamu bersamai saat ini memberikan pelajaran yang positif untukmu. Jadi sebenarnya antara stay or leave, teman-teman di tebaran ketiga disarankan untuk stay, untuk bertahan. Meskipun kamu merasa tempat itu atau seseorang itu rasanya memberatkan, menantang, kayak mengganggu ketenanganmu, tapi sebenarnya sesuatu itu justru akan bisa mengantarkanmu pada mimpi-mimpimu. Jadi gampangnya tuh saat ini teman-teman di tebaran ketiga memang sedang dilatih, sedang dipacu untuk berjuang di kondisi yang kalian rasa nggak enak itu. Gitu, jadi meskipun kamu ngerasanya itu nggak enak, nggak nyaman, tapi sebenarnya itulah tujuannya. Kamu diminta untuk belajar dari situasi itu atau dari seseorang itu supaya kamu bisa lulus di suatu hal. Jadi ada PR yang saat ini harus kamu selesaikan dan itu hanya bisa diraih ketika kamu bertahan di situasi ini, di tempat ini, di seseorang ini. Tapi kenapa terasa sulit, terasa nggak enak? Itu karena pikiranmu masih bergemuruh. Pikiranmu tuh masih belum tenang, kamu masih emosi. Entah emosi itu sedih, kesel, marah, kecewa, overexcited, apapun yang menggebu-gebu. Nah, itu yang harus kamu tenangkan dulu supaya kamu bisa melihat dengan jernih, kamu bisa berpikir secara objektif bahwa sebenarnya yang kamu tinggali itu, yang kamu bersama itu justru baik untuk perkembanganmu. Memang kamu harus belajar dari suatu hal itu, sehingga saat ini kamu lebih disarankan untuk bertahan dulu. Misalnya nih, kamu punya pekerjaan yang kamu rasa nggak enak banget, yang kamu rasa tidak bisa mencukupimu entah secara materi ataupun secara batin. Tapi sebenarnya tempat kerja itu atau orang-orang yang kamu temui di tempat kerja itu justru bisa memberikan pelajaran yang berarti bagimu. Justru bisa membantumu untuk mencapai potensi tertinggimu. Justru bisa membantumu untuk berkembang. Jadi sabar dulu, nikmati prosesnya, sabar di segala musim,
bertahan di segala musim karena saat ini memang karmamu masih di situ, entah di tempat itu ataupun dengan seseorang itu. Jadi saat ini yang pertama kali harus kamu lakukan adalah tenangkan pikiranmu, kendalikan emosimu supaya kamu bisa melihat secara objektif, oh ternyata yang aku tinggali ini, yang aku bersama ini memang sedang melatihku untuk menjadi seseorang dengan versi terbaik daripada aku yang kemarin. Jadi setidaknya untuk saat ini bertahanlah dulu. Sabar dalam setiap prosesnya, bertahan pada setiap musimnya, hadapi segala tantangan itu karena justru itulah yang akan membantumu untuk mencapai potensi tertinggimu. Justru itulah yang akan bisa membantumu mengerjakan PR-mu. Gitu, oke. Jadi intinya untuk teman-teman di tebaran ketiga, daripada kamu bingung untuk stay or leave maksudnya, tenangkan dulu pikiranmu, kendalikan dulu emosimu supaya kamu bisa melihat secara objektif dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang objektif yang memang kamu butuhkan. Setelah kamu bisa menenangkan pikiranmu, setelah pikiranmu udah gak keruh lagi, kamu akan bisa melihat kedalaman hatimu, kamu akan bisa mengakses inner wisdommu, dan akhirnya kamu sadar bahwa oh iya, saat ini memang aku harus bertahan dulu karena tempat ini atau seseorang ini memang sedang mengajarkanku tentang sebuah perjuangan yang mungkin gak akan bisa aku dapatkan ketika aku berada dalam kenyamanan gitu. Jadi kadang memang sebuah perkembangan itu hanya bisa kita lalui, hanya bisa kita hadapi ketika kita berada dalam ketidaknyamanan gitu. Jadi kadang guru terbaik itu bukanlah kondisi yang nyaman, bukanlah seseorang yang baik, tapi justru seseorang yang kamu rasa antagonis, yang kamu rasa jahat, tapi justru itulah guru terbaik buat kamu saat ini. Jadi kamu hanya bisa berkembang ketika kamu berada dalam ketidaknyamanan. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga saat ini bertahanlah dulu. Have faith in your dreams. Jadi percayalah pada setiap prosesnya, karena prosesnya ini meskipun tidak nyaman, justru inilah yang bisa mengantarkanmu pada impianmu, pada goalsmu, pada potensi sejatimu gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga menutup reading kali ini. Jadi sampai jumpa di sesi kesimpulan. Bye. Hai teman-teman, sampailah kita di sesi kesimpulan dari reading Stay or Leave. Dari hal apapun yang kamu bingungkan saat ini, apakah itu pasangan, love life, kerjaan, circle pertemanan, keluarga, apapun pokoknya yang sedang membuatmu bingung apakah harus pergi atau bertahan. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, berbeda dengan tebaran kedua dan tebaran ketiga, jawaban Stay or Leave itu berada di dalam dirimu sendiri. Jadi semesta tidak punya saran apakah lebih baik stay atau lebih baik leave, tapi semesta ingin kamu melihat lagi ke dalaman dirimu. Pilihan mana sih yang membuatmu lebih happy, lebih nyaman, lebih berkembang? Mana yang bikin kamu itu lebih pede gitu dari pilihan stay or leave tersebut. Meskipun gak nyaman, meskipun menantang, meskipun harus membuatmu keluar dari zona nyaman, tapi jika itu memang baik untuk perkembanganmu, ya itulah pilihan terbaiknya. Apakah itu stay atau itu leave? Karena kedua opsi tersebut pasti punya nilai plus minusnya masing-masing. Tapi pilihan manakah yang punya nilai minus, yang punya kekurangan, yang punya kerugian yang paling sanggup kamu jalani? Nah, maka pilihlah itu. Jadi tidak ada saran khusus apakah itu stay or leave, tapi kamu tahu sendiri, kamu bisa ngerasain pilihan mana yang memang mengantarkanmu, yang bisa mengantarkanmu pada potensi sejatimu. Jadi pilihan mana yang paling sanggup kamu jalani kerugiannya. Itu untuk teman-teman di tebaran 1. Nah, sedangkan untuk tebaran kedua, antara stay or leave, kamu lebih disarankan untuk leave, untuk pergi, karena kondisi yang kamu tinggali saat ini, tempat yang kamu tinggali saat ini, atau seseorang yang kamu bersamai saat ini terlihat tidak lagi memberikan manfaat untukmu. Justru itu lebih banyak
memberikan luka buat kamu. Alih-alih berkembang, alih-alih merasa bahagia, alih-alih bisa mencapai potensi tertinggimu, tapi kamu justru lebih banyak konflik. Entah itu konflik internal ataupun konflik eksternal. Nah, oleh karena itu, karena sesuatu itu tidak lagi memberikan manfaat buat kamu, bahkan itu semakin parah menyakitimu, maka kamu lebih disarankan untuk leave, untuk pergi, untuk beranjak, untuk berjarak, untuk menegaskan lagi batasanmu. Sedangkan untuk teman-teman di tebaran ketiga, sebelum kamu memutuskan untuk pergi atau bertahan, kamu disarankan dulu untuk menenangkan pikiranmu, menjernihkan pikiranmu dulu, untuk mengendalikan emosionalmu dulu. Nah, setelah kamu sudah lebih tenang, sudah kepala dingin, pikiranmu sudah jernih, maka kamu pun akan bisa melihat secara lebih objektif, oh ternyata tempat yang aku tinggali saat ini, atau kondisi yang sedang aku hadapi saat ini, atau seseorang yang sedang aku bersamai saat ini memang aku butuhkan untuk perkembanganku. Itu meskipun itu nggak nyaman, meskipun itu mengganggu ketenanganmu, tapi justru itulah yang bisa membantumu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi kamu lebih disarankan untuk stay atau untuk bertahan dari apapun itu yang sedang kamu bingungkan. Tapi sebelum kamu memutuskan, kamu memang harus menjernihkan pikiran kamu dulu supaya kamu bisa berpikir secara objektif. Gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk reading kali ini, jadi tentang pergi atau bertahan untuk hal apapun yang kalian bingungkan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir, karena reading ini bersifat general atau bersifat umum dari energi kolektif yang terbaca. Jadi akan resonate untuk sebagian orang, tapi mungkin juga tidak resonate untuk sebagian orang yang lain. Oleh karena itu, jika membutuhkan reading atau konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.